Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Pratiwi dengan NIM 092023 0901135 di semester 6. Di sini saya akan menjelaskan penelitian atau judul penelitian untuk metodologi penelitian yang saya ambil. Di sini saya mengajukan judul rencana bangun baterai manajemen sistem untuk aktif PRLA pada PLT skala kecil berbasis state of charge dan state of health. Nih, di sini latar belakangnya itu mengapa VRLA butuh sistem manajemen baterai. Di sini karena PLT skala kecil sering banyak digunakan sebagai sumber energi terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga. Dan baterai FRLA atau Value Regulated Lead Acid tetap populer sebagai media penyimpanan energi karena harganya terjangkau, mudah didapat, dan cukup andal untuk skala kecil menengah. Nah, tanpa pemantauan langsung, baterai biasanya rawan overcharge, overdischarge, dan overcurrent, di mana kondisi ini dapat mempercepat penurunan umur pakai baterai. Nah, kenapa dibutuhkan baterai manajemen sistem atau BMS? Yaitu mampu untuk memantau tegangannya, arusnya, dan kapasitas baterai secara akurat dan berkelanjutan. Nah, tanpa BMS, mungkin baterai akan mengalami overcharge atau tegangan berlebih saat pengisian, over discharge atau baterainya terkuras di luar batas aman. Ada overcurrent juga, arus berlebih dapat memicu kerusakan sel. Di sini metode yang saya ambil yaitu metode literatur review, di mana studi ini dilakukan dengan mencari referensi ilmiah mengenai PLTS, Battery Management System atau BMS, karakteristik VRLA 12 voltnya, serta pendekatan estimasi state of charge atau SOC dan state of health atau SOH. Termasuk dari komponennya, komponen SP32, sensor INA 226, dan sensor ACS 721. Kenapa memakai dua sensor? Di sini sensor INA itu digunakan untuk mengukur arus dan tegangan, dan sensor ACS ini untuk mengukur arus, di mana ini untuk memastikan aja. Jadi kayak kalau benar dua-duanya berarti sistem aman. Di mana eh, referensi atau referensi ilmiah atau itu saya diambil dari tahun 2021 sampai 2025 yang diambil dari berbagai sumber termasuk IEE dan jurnal nasional lainnya. Di mana jurnal yang saya teliti itu ada 15. Di sini set of work data ringkasan penelitian terdahulu di mana referensi itu ada BMS Prototype 2023 sampai 2024, AG, AG, AG et al. Atau IEXS 2021, Jiang Peng Electronic 2022, dan Huo et al. IEE Access 2021 dengan metode column counting plus open circuit voltage atau OCF, survei metode data driven, model for estimates, dan Bayesian network. Dengan fokus penelitiannya, yang pertama ada estimasi SOC pada sistem BMS atau UPS. Kedua ada kajian kritis estimasi SOH baterai. Yang ketiga ada SOC dan SOH baterai lian pakai ulang. Dan terakhir ada estimasi SOH baterai kendaraan listrik. Sebagian besar studi terdahulu mengestimasi SOC atau SOH-nya secara terpisah dengan satu jenis sensor arusnya. Nah, celah penelitian yang mungkin dapat diisi yaitu pada kondisi penelitian terdahulu itu ada SOC dan SOC umumnya diestimasi secara terpisah, jarang dalam satu perangkat sekaligus. Kedua, ada validasi pengukuran arus hanya mengandalkan satu jenis sensor. Yang ketiga, ada penerapan pada baterai FRA untuk skala PLT skala kecil masih terbatas. Yang terakhir adalah fungsi proteksi otomatis atau overcharge, discharge, dan overcurrent jarang menyatu dengan sistem pemantauan. Nah, penelitian ini dilakukan untuk
em, estimasi SOC dan SOH-nya menjadi berjalan bersamaan dalam satu perangkat, yaitu EISP32, di mana menggunakan dua sensor arus, yaitu INA 2026 dan INA 226 dan ACS 712 untuk validasi silang hasil pengukuran. Yang terakhir adalah mekanisme proteksi relaynya terhadap overcharge, overdischarge, dan overcurrent menyatu dengan fungsi pemantauan. Selanjutnya itu BMS SP32 sebagai efektor alternatif efisiensi untuk baterai VRLA pada perangkat TS skala kecil. Kesimpulannya itu pemantauan terintegrasi, di mana sistem memantau arus dan tegangan baterai secara real time melalui sensor INA 226 dan ACS 712 dan juga SOC dan SOH bersamaan, di mana SOC diestimasi dengan kolom counting dan SOH dari kapasitas aktualnya dan resistansi internal. Komputasi ringan dan cocok untuk SP32. Selanjutnya ada proteksi otomatis, di mana relay memutus rangkaian saat overcharge atau overcurrent. Itu yang bisa dapat memperpanjang umur pakai baterai. Nah, karena ini masih perancangan dan bisa dikembangkan itu dengan cara penelitian masih tetap di perencanaan dan analitis teoritis, perlunya implementasi atau pengujian eksperimental dan pengembangan IoT, di mana nantinya mungkin bisa ditambahkan sistem IoT yang bisa memantaunya dari jarak jauh. Dan jurnal yang dipilih untuk mengupload artikel ini yaitu jurnal konstelasi atau konvergensi teknologi dan sistem informasi. Sekian dari penjelasan saya dalam penelitian atau pengambilan judul ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.